Hai guys, Misteri Nusantara Dunia kali ini akan menceritakan tentang Anunnaki sebagai dewa atau alien. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Tonton video ini sampai habis agar tidak penasaran. Mari kita mulai cerita kali ini. Beberapa teori mengenai keberadaan makhluk yang satu ini mungkin sudah sering kita saksikan, mulai dari acara televisi, bahkan berita, sampai sebuah film juga pernah mengangkat kisah dari makhluk yang ekstrateral ini. Segala hal yang menyangkut makhluk luar angkasa memang selalu bisa menjadi perhatian banyak orang, termasuk kisah Anunnaki yang berada di Israel. Mungkin nama Anunnaki cukup terdengar asing di telinga masyarakat awam. Namun bagi para pencinta teori konspirasi tentang alien, nama tersebut sudah tidak asing lagi. Jika penasaran dan menyelidiki mengenai makhluk yang satu ini, mungkin akan sangat menarik. Selain dapat membawa kita pada cerita sejarah peradaban kuno yang ada di Mesopotamia Selatan, saat ini dikenal dengan Republik Irak. Kontroversi mengenai eksistensi makhluk yang satu ini juga menjadi sebuah perdebatan panjang yang akan terus menjadi misteri. Keberadaan mengenai makhluk luar angkasa hingga kini memang masih menjadi sebuah tanda tanya bagi sebagian orang. Alien seringkali digambarkan berwarna hijau serta memiliki pengetahuan tinggi terhadap teknologi canggih, sehingga mengundang rasa penasaran bagi beberapa orang. Salah satu yang cukup terkenal dan sering dibahas adalah Anunnaki. Lantas, siapakah Anunnaki sebenarnya? Bahkan bisa membuat orang penasaran dan ingin mencari tahu tentangnya. Asal muasal Anunnaki. Anunnaki pada awalnya merupakan dewa dalam mitologi bangsa Sumeria yang letaknya berada di Mesopotamia, salah satu wilayah yang berada di antara dua garis besar, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Sumeria merupakan peradaban kuno tertua. Peradaban Sumeria di daerah Mesopotamia ini terkenal dengan kisah-kisah mitologinya. Salah satunya alien, sekaligus leluhur bangsa Sumeria. Mesopotamia adalah peradaban Asia Barat paling awal serta yang tertua di dunia. Mesopotamia sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang memiliki arti tanah yang berada di antara sungai-sungai. Wilayah Mesopotamia meliputi daerah Sumeria, Akkadia, Asyur, dan Babilonia di masa lalu. Karena letaknya yang cukup strategis, sehingga wilayah ini menjadi daerah subur yang melahirkan banyak peradaban kuno yang maju. Mesopotamia sendiri dikenal sebagai salah satu peradaban tertua yang ada di dunia dan menjadi awal terbentuknya peradaban yang ada di wilayah barat. Hingga pada saat Anunnaki masih dipercaya sebagai dewa oleh bangsa Sumeria. Sama halnya seperti mitologi Yunani,
dan mitologi yang ada di beberapa daerah di dunia, di mana pada dewa tersebut memiliki tatanan kemasyarakatan sendiri. Kontroversi mengenai Anunnaki dimulai oleh Zecharia Sitchin, seorang penulis kelahiran Rusia Amerika yang menetap di Palestina. Ia mengemukakan sebuah teori yang cukup membuat publik heboh dalam bukunya yang ia terbitkan di tahun 1976. Zecharia Sitchin merupakan seorang penulis yang pernah menempuh pendidikan di London School of Economics and Politics Science. Ia juga pernah bekerja sebagai jurnalis sekaligus editor di Israel untuk menyelidiki sejarah bahasa Timur Tengah dan arkeologi selama berada di sana. Dalam pernyataannya, ia mengatakan jika dirinya telah melakukan penelitian lebih jauh mengenai Enuma Elish, sebuah manuskrip kuno peninggalan bangsa Sumeria. Dalam bukunya tersebut, ia membuat sebuah teori baru yang cukup membuat gempar seisi dunia. Hal itulah yang membuat beberapa peneliti menyebutnya sebagai penganut ilmu semu atau sejarah semu. Hal tersebut karena semua teori yang dikemukakan oleh dirinya dianggap subjektif dan bertentangan dengan banyak bidang keilmuan. Menurut Sitchin, Anunnaki merupakan makhluk luar angkasa yang menjadi nenek moyang umat manusia. Apa yang menjadi teorinya tersebut tentunya sangat bertentangan dengan konsep keagamaan yang ada di dunia. Pernyataannya tersebut lantas menimbulkan gejolak panas terhadap teori yang dianggap radikal oleh beberapa pihak. Bahkan beberapa film yang mengangkat tema Anunnaki dilarang diputar di seluruh dunia. Dalam bukunya tersebut, ia juga mengklaim jika Anunnaki dipercaya datang dari planet Nibiru, planet ke-11 yang menurutnya berada dalam orbit elip yang memiliki jarak terhadap matahari selama 36.000 tahun cahaya. Hal tersebut tentunya menimbulkan lagi banyak kritikan dari para ilmuwan, sejarawan, serta arkeolog ternama yang kemudian mempertanyakan penerjemahan manuskrip kuno yang diklaim olehnya serta pemahamannya mengenai ilmu fisika. Perdebatan yang melibatkan para ilmuwan di seluruh dunia ini memanglah cukup menarik. Namun meski demikian, bersikap bijak merupakan salah satu hal terpenting dalam menyikapi setiap teori-teori yang ada. Anunnaki memang pertama kali tercatat dalam sejarah bangsa Sumeria pada 6.000 tahun yang lalu. Namun dalam perkembangan sejarahnya, keberadaan mengenai Anunnaki cukup membuat kontroversi dengan munculnya beberapa teori-teori yang dikemukakan oleh Sitchin dalam setiap karyanya. Setelah peradaban kuno Mesopotamia runtuh, Anunnaki kembali dikaitkan dengan beberapa peradaban baru setelahnya. Salah satunya adalah peradaban Mesir kuno tersebut. Gagasan mengenai makhluk cerdas luar angkasa yang menjelajahi bumi pertama kali diperkenalkan oleh Charles Fort dan Eric von Däniken pada tahun 1919 yang dikenal dengan Paleokontek Theory. Hingga saat ini,
beberapa teori-teori tersebut masih terus diperkenalkan oleh para penulis. Salah satunya adalah Sitchin, yang bukunya telah terjual jutaan eksemplar hampir di seluruh dunia. Menurutnya, kedatangan Anunnaki di bumi untuk membuat ras manusia hibrid dengan cara merekayasa DNA antara ras manusia dan Anunnaki untuk dijadikan pekerja di bumi. Maka dari itulah Anunnaki dianggap sebagai dewa oleh bangsa Sumeria. Hal tersebut lantas diriwayatkan melalui artefak-artefak kuno yang ditinggalkan manusia pada masa itu. Bentuk fisik dari Anunnaki dapat dideskripsikan sebagai orang barat yang memiliki tinggi di atas rata-rata manusia pada umumnya. Secara garis besar, Anunnaki memiliki kecerdasan di atas manusia. Meskipun demikian, hal tersebut bukanlah gambaran sebenarnya dari Anunnaki. Karena pada kenyataannya, hal tersebut masih sebuah teori yang belum teruji dan belum terbukti akan kebenarannya. Anunnaki sudah menjadi cerita yang penuh dengan konspirasi, apalagi setelah filmnya yang gagal tayang. Isunya ada film yang berjudul One Anunnaki, gagal dirilis akibat kontroversi yang ada dalam film tersebut, menceritakan tentang asal-usul manusia yang diciptakan oleh alien bernama Anunnaki dan akan kembali untuk yang kedua kalinya. Banyak yang percaya ini hanyalah konspirasi, tapi sebagian orang cukup percaya karena Anunnaki sendiri adalah kepercayaan dari bangsa Sumeria, bangsa yang maju dan menjadi bangsa yang muncul dan hilang secara tiba-tiba. Bangsa Sumeria adalah peradaban yang muncul secara tiba-tiba dan menghilang begitu saja. Bangsa ini muncul pada tahun 5000 sebelum Masehi tanpa adanya proses evolusi. Bangsa Sumeria selalu disebut sebagai kebudayaan manusia tertua dan lokasinya terletak di antara Sungai Eufrat dan Tigris, Mesopotamia yang sekarang menjadi wilayah negara Irak. Dalam waktu yang singkat, kebudayaan Sumeria berkembang pesat menjadi maju dan menguasai ilmu matematika, sains, astrologi, arsitektur, serta agrikultur. Bangsa ini juga menjadi penemu roda, persenjataan militeristik, dan yang terpenting adalah sistem penulisan pertama di dunia. Jika ditelusuri lagi, kebudayaan yang muncul sesudah itu hanya dapat meneruskan sebagian dari seluruh kebudayaan bangsa Sumeria. Berdasarkan cerita dan kepercayaan dari bangsa Sumeria, Anunnaki berasal dari tempat yang sangat jauh, yaitu sebuah planet bernama Nibiru. Planet yang dipercaya sebagai tempat tinggal Anunnaki sebelum akhirnya ke bumi. Tujuan Anunnaki terbang ke bumi adalah membantu bangsa yang ada untuk berkembang dengan pesat. Salah satu bentuk campur tangan dari Anunnaki adalah banyaknya bangunan bersejarah yang sepertinya tidak mungkin dibangun di masa lalu. Selain itu, pengetahuan astronomi bangsa Sumeria yang hebat juga diduga ada campur tangan dari Anunnaki. Hal ini yang membuat bangsa Sumeria menganggap Anunnaki adalah dewa dan dapat dilihat dari artefak bersejarah yang ditinggalkan.
Seorang ahli geologi mengatakan bahwa punahnya bahasa Sumeria kuno disebabkan oleh kekeringan panjang yang terjadi 4.200 tahun yang silam. Kekeringan tersebut berlangsung selama 200 tahun. Hal ini diperkuat dengan beberapa bukti arkeologis dan geologis yang menunjukkan peradaban Sumeria perlahan hancur karena kekeringan membuat kebudayaannya ikut punah dan jejak Anunnaki pun turut menghilang keberadaannya. Keberadaan dari Anunnaki hingga sekarang masih menjadi pertanyaan besar. Apakah makhluk itu benar-benar ada atau tidak? Dalam observasi yang dilakukan arkeolog asal Prancis, Jean-Emile Botta menemukan banyak artefak berupa tulisan dan patung. Salah satunya adalah tablet kuno yang mengungkap adanya salah satu peradaban tertua di bumi. Menurut tablet itu, dalam peradaban tersebut terdapat suatu kelompok elit yang disebut Anunnaki. Anunnaki berarti orang-orang langit. Andre Collin, seorang penulis buku The Cygnus Key, juga mengatakan kalau Anunnaki disebut sebagai pemberi kehidupan pada masyarakat yang dideskripsikan memiliki mata yang bersinar. Kemudian pada artefak teks awal bangsa Sumeria menyebutkan 7 dewa yang memutuskan. Ketujuh dewa itu menurut bangsa Sumeria dipercayai sebagai penjaga mereka, yaitu Anu atau dewa dari segala dewa, Enlil atau dewa elemen bumi kecuali api dan air. Kemudian ada Enki, yaitu dewa air sekaligus dewa pengetahuan. Lalu Ninhursag atau dewa gunung. Ada Nana atau dewa bulan. Dan selanjutnya ada Utu atau dewa matahari dan dipercayai bisa melihat semua kejadian di bumi. Dan yang terakhir adalah Inanna atau dewa cinta dan perang. Selain itu, masih terdapat dewa lain dari bangsa Sumeria, antara lain Ki, Ansar, Ereshkigal, Dumuzi, Ishtar, Marduk, Namu, Nergal, Samas, Sin, dan Tiamat. Anunnaki adalah sekelompok dewa dari bangsa Sumeria, Akkadia, Assyria, dan Babilonia. Anunnaki muncul dalam mitos penciptaan bangsa Babilonia, Enuma Elis, dan memiliki salah satu dewa bernama Marduk atau dewa pelindung Babilonia. Setelah penciptaan manusia, Marduk membagi Anunnaki dan menugaskan mereka di tempat yang telah ditentukan, 300 di langit dan 300 di bumi. Dengan hal ini bisa kita lihat bahwa Anunnaki sebenarnya adalah kelompok dewa yang jumlahnya sekitar 600 dewa. Namun dari banyaknya dewa, hanya satu sebutan untuk 600 dewa, yaitu Anunnaki. Teori menyatakan Anunnaki sebagai pencipta manusia modern bermula dari buku The 12 Planet karya Sitchin yang diterbitkan pada tahun 1976. Ia menyebutkan bahwa Anunnaki sebenarnya spesies makhluk asing bertubuh manusia dari planet Nibiru, tiba di bumi pada 500.000 tahun lalu dan membuat koloni
untuk menggali emas. Menurut Sitchin, Anunnaki menggabungkan spesies mereka dengan Homo erectus yang akhirnya menciptakan manusia baru. Manusia baru ini bertugas untuk mencari dan menggali emas untuk Anunnaki. Namun Anunnaki terpaksa meninggalkan bumi karena pencarian glasier Antartik yang menyebabkan banjir besar hingga menghancurkan koloni mereka. Sitchin juga menyatakan bahwa Anunnaki akan kembali ke bumi pada 2012 seiring dengan penamat kalender kaum Maya yang populer. Anunnaki memiliki tinggi badan mencapai 3 meter dengan kulit putih dan bersih. Rambut dari Anunnaki berwarna pirang atau merah. Jika dilihat fisik Anunnaki mirip sekali dengan bangsa di Eropa yang memiliki warna bola mata biru. Selain fisik yang sangat indah, Anunnaki juga digambarkan sebagai makhluk yang tinggi dengan wajah sedikit aneh. Namun, ahli teori konspirasi British bernama David Icke memiliki pendapat yang berbeda. Ia mengatakan Anunnaki adalah spesies reptilia bertubuh manusia. Ia juga menyatakan bangsa Aryan yang dipopulerkan oleh Nazi Jerman ialah generasi terkini Anunnaki. Catatan tertua tentang Anunnaki memang datang dari bangsa Sumeria yang hidup 6.000 tahun yang lalu. Namun Anunnaki juga hidup di masa-masa setelah Sumeria runtuh dan muncul peradaban baru. Misal di Mesir, ada dewa yang dipercaya merupakan perwujudan dari Anunnaki. Bahkan dewa itu dipercaya membuat piramida yang sampai saat ini fungsinya masih menjadi misteri. Anunnaki juga diduga muncul dalam beberapa agama seperti Yahudi. Makhluk ini digambarkan sebagai entitas yang sangat kuat. Mereka mengajari manusia banyak hal berguna. Namun semua itu tidak gratis. Mereka harus menyembah Anunnaki. Masih banyak hal yang dapat membuat semua berpikir dan sulit untuk mempercayai kebenarannya. Namun, satu yang harus kita tahu adalah artefak dan bangsa Sumeria benar ada. Hanya saja belum ada orang yang 100% bisa memecahkan arti dari artefak tersebut.